Hai, perkenalkan, aku Muhammad Aris Widayanto. Aku mahasiswa teknik, jurusan S1 Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, angkatan 2017. Ini adalah pengalamanku tentang kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata yang aku jalani kali ini bertajuk tentang KKN pulang kampung. Sedih, tapi mau bagaimana lagi? Semua ini aku lakukan untuk membantu dan memberdayakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 di Desa Salamsari, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Oke, kita mulai dari Kecamatan Boja. Kecamatan Boja merupakan kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mijen Kota Semarang, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Singorojo, dan Kecamatan Kaliwulu Selatan. Kecamatan Boja memiliki kegiatan perekonomian yang strategis karena dilalui oleh jalan kolektor yang menghubungkan langsung dengan Kota Semarang. Kecamatan ini dilalui oleh lalu lintas 37 buruh ulang-alik dari kecamatan lain menuju ke kawasan industri yang terletak di Kota Semarang. Dorongan perekonomian yang kuat didukung dengan masyarakat yang cukup konsumtif menjadikan Kecamatan Boja menjadi tujuan investasi usaha franchise yang besar di jalanan utamanya. Kecamatan Boja terdiri dari 18 desa yang terhubung dengan jaringan jalan dalam kondisi baik. Kecamatan Boja memiliki jumlah penduduk sekitar 75.516 jiwa dengan pertumbuhan penduduknya sekitar 1,3% pada tahun 2018 dengan penyebaran penduduk terbesar di Desa Boja yaitu mencapai 11.014 jiwa. Oke, kemudian di tempat lokasi KKN yang sedang aku jalani yaitu di Desa Salamsari. Desa Salamsari berbatasan langsung dengan Desa Tampingan di bagian timur, Desa Kaligading di bagian selatan, Desa Blimbing di bagian barat, dan Desa Boja di bagian utara. Desa Salamsari notabene merupakan desa yang cukup maju dibandingkan dengan desa-desa di Kecamatan Boja. Desa ini berada dalam kondisi standar secara ekonomi, sosial, budaya, dan kependudukan. Kondisi yang menunjukkan dalam keadaan stabil, perolehan bantuan pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dioptimalkan dan dilakukan secara transparan hingga tepat sasaran. Desa Salamsari terdiri dari 6 rukun warga atau RW dan 16 rukun tetangga atau RT. Data monografi pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Salamsari yaitu 1.119 jiwa untuk laki-laki dan 1.110 untuk perempuan dengan total 738 kakak. Desa Salamsari tidak memiliki produk perekonomian khusus sehingga tidak mampu menciptakan produk unggulan desa untuk mendorong tingginya angka pendapatan asli desa. Pembangunan infrastruktur Desa Salamsari telah dioptimalkan setiap tahunnya dengan menggunakan dana desa maupun sumber pendapatan desa lainnya. Pembangunan infrastruktur didorong pelaksananya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan kemudahan akses terhadap pelayanan dasar. Dengan dibangunnya Taman Kanak-kanak Dharma Wanita dan Sekolah Dasar Negeri Salamsari yang sudah layak untuk ditempati. Kemudian untuk mendorong kesehatan anak-anak di Desa Salamsari terdapat juga posyandu dan ada panti jompo. Desa Salamsari tidak pernah mengalami kesusahan air karena sudah adanya PDAM dan untuk keamanan desa pun sudah membangun pos kamling. Terdapat juga lahan yang sangat luas untuk tempat pemakaman atau kuburan bagi masyarakat setempat. Dan untuk melatih dan mendorong nilai keagamaan dari masyarakat setempat, Desa Salamsari sudah membangun tempat PPG untuk belajar agama, pondok pesantren, musola, dan masjid untuk masyarakat beribadah. Tetapi
Setelah pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, tidak terkecuali Desa Salam Sari, dalam kurun waktu 1 tahun kebelakang, banyak masyarakat Desa Salam Sari yang mengalami kesusahan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Salam Sari mau tidak mau harus tetap berjuang, mulai dari jualan sembako, makanan dan minuman ringan, jualan kayu, kuli bangunan, membuka pemancingan, dan lain sebagainya. Desa Salam Sari mempunyai sumber mata air yang melimpah dan lahan pertanian yang luas. Oleh karena itu, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Kondisi ini telah bergeser mengingat industrialisasi yang bukan hanya terjadi di perkotaan, namun sudah merambah ke pedesaan. Hal ini sejalan dengan rendahnya angka UMK Kabupaten Kendal yang mengakibatkan investor banyak tertarik untuk membangun perusahaan dengan upah tenaga kerja yang rendah. Pergeseran penduduk yang bekerja di sektor industri ini mengakibatkan mayoritas penduduk Desa Salam Sari menjadi seorang petani. Namun, pertambahan tahun demi tahun mengakibatkan lahan pertanian di Desa Salam Sari semakin mengecil karena banyak investor yang tertarik untuk membangun perumahan di Desa Salam Sari. Karena tidak memperhatikan aspek yang lain, di Desa Salam Sari sering mengalami penyumbatan pada saluran air. Oleh karena itu, saya beserta masyarakat di Desa Salam Sari melakukan kerja bakti perbaikan saluran air agar di Desa Salam Sari tidak terjadi lagi penyumbatan saluran air ketika hujan tiba. Tetapi saya sangat sedih ketika melihat masyarakat yang masih lalai dan kesannya mengabaikan atas protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, saya mempunyai gagasan untuk mengubah sampah bersih bangunan untuk dijadikan hand sanitizer injak. Alat ini nantinya akan saya serahkan kepada pengurus masjid, setidaknya agar masyarakat setempat mulai sadar tentang pentingnya protokol kesehatan. Saya juga mensosialisasikan kepada masyarakat di Desa Salam Sari tentang bagaimana cara pembuatan hand sanitizer yang baik dan benar agar dapat digunakan oleh diri sendiri dan apabila akan diperjualbelikan nantinya. Apabila dari kalian ada yang tertarik dengan apa yang saya lakukan di Desa Salam Sari, kalian bisa melihat reportase yang sudah saya unggah di website kknundip.ac.id dan Kompasiana.